Begitu indah. Iya. Twitter tadi saya bilang Twitter. Dalam Dia mah riding the wave kan malah jual mobil. pinjam internet ya? Anton ngapain lu? Pinjam internet. Mau liat ini tiket war, konser-konser. Konser apa emang? Banyak, ada Blink. Mana? Berdarah gak? Blink. Petakilan nih. Kok petakilan? Blink Satan. Mouse-nya mana mouse-nya? Nah, ora mouse-nya. Ini touchscreen. Touchscreen gimana? Coba lu pegang. Oh iya gerak. Ih. Tau gak gimana caranya? Gimana? Dari belakang. Oh. Iya bego, beli konser mau nggak tiket? Beli tiket konser. Tiket konser? Blink 182. Blink 182. Gua mau udah punya. Anjir. Lah, gua mau udah punya. Udah gitu tiketnya cantik. Mantap. Masih kayak gitu. Banyak uangnya. Tiket gua udah beli, gua mau nonton. Di kota mana lu? Di kota mana? Di negara mana? Iya kan ada kotanya. Ya negara yang lu tanya mana? Di negara mana? Di Australia. Anjir. Negeri Wuhan. Katanya. Lamborghini sukunya. Lamborghini. Ada bantengnya dong. Lamborghini. Lu udah beli beneran? Udah. Di Sydney? Bukan. Apa di sana? Ya, aku di Sydney, kamu di sana. Gua beli di nontonnya Australia di kota di Australia, Melbourne. Melbourne. Gua nonton di Lu pernah ke Melbourne nggak? Belum gua Melbourne. Ya sama. Gua ke Australia baru 2 kota. Mana aja? Sydney, sama Perth. Ih bau. Perth. Oh, Perth. Gua mau nonton nih. Blink 182 itu comeback. Iya. Sebelumnya kan si siapa? Tom DeLonge. Ya Tom DeLonge kan cabut tuh. Karena ini apa? Ibunya umroh. Jadi dia harus temenin. Haja Nini DeLonge. Dia harus temenin lah. Sekarang gue udah siap buat nonton. Lihat dong, Blink. Anjir, Tracer anjing gitu. Mana Blinknya mana Blink? Blinknya emang nggak ada di sini. Ya. Tapi ada di sini. Kan. Jangan tolol-tololin gua dah. Gue yakin lu gak belum beli tiket lu. Udah. Nggak percaya gua udah beli tiket nontonnya. Udah beli udah booking hotel. Sama udah beli tiket pesawat. Iya anjir, bayarin dong. Oh, kalau nggak kuat. Emang apa? Pesawatnya lama. Takut muntah ya? 2 hari. Hah? Pesawatnya. Kok 2 hari transit di mana? Enggak, gue yang tiap berapa kilometer berhenti. Biar ngirit. Gua lupa dia bukan naik pesawat, naik baraya. Biar ngirit. Ikut gua nonton Blink. Lu mah culun gak bisa nonton Blink. Gua mah nonton konser yang di Indonesia aja lah. Kok di Indonesia? Ya kan banyak festival-festival. Bukan di Las Vegas, bego itu baca. Nggak mau gua. Gak mau. Jauh Amerika, biayanya juga gede. Enggak, biar nyambung ini komedi. Oh yaudah Las Vegas. Ayo di luar negeri. Di mana di Las Vegas? Gue Melbourne aja. Lah katanya biar nyambung di Las Vegas. Yang nyambung. Ke Amerika ribet, nggak seru. Australia ini kalau lagi musim dingin, enak banget. Bingung gua. Musim panas, panas banget. Bingung. Udah gitu nih, kalau kita lagi
Bingung sih gue milih kotanya juga. Gak apa-apa, lu tentuin dulu aja. Ya. Enak, Tapi iya. kalau mau. Tapi 3 kali lo gue begini-begini. Pak, gua mau Bukannya nonton. kerja malah ngobrol aja. ya ini Pak, kan ini obrolan penting. Ngobrol penting apa lo? Belum dibuka. astaga. Lu gimana sih, Lang? Ditutup mulu, patut orang gak ada yang mau beli. Ya, oke udah. Ntar Lanjut aja. disangka ini bukan distro, tempat spa lo. Ya. Terselubung. Ini udah mulai jadi toko kelontong ya? Kenapa? Ngapain dagang air? Air Buat apa dagang air? Mana air? Kalau dagang baju, dagang barang-barang. Nggak ada. Itu. Pak, Ini kan Pato anak lo nih. Iya. Lo yang beli. Lo nggak ngerti nih mereka naki air. Ya, yang beli mahnya gue gak ini paham. cuman tulisan doang air, tapi ini aslinya setupa, Pak. Sepatu. Dulu zaman SMP gue pengen banget gitu punya ini. Cuma orang kaya doang yang punya. Iya, gue juga sama. Gue pengen gue jadi kayak pemain rugby nih kalau kayak gini. Mau ngapain sih lu pada? Gue lagi ngobrolin. Gue sama bos. Ya elah masih gak boleh. Aku Pak lagi ngobrol. Kamu Kita- ngobrolin apa? Kalian Pak. ngobrolin apa? Kita lagi ngobrolin masalah konser. Konser. Masa lu nggak tahu sih? Tahu konser apa? Blink. Blink-182. Oh, mau nonton di mana? Nah yang di Melbourne kan dia emang konser tunggal tuh. Nah. Kalau ya Kalau tunggal sendiri dong, dia nggak sama drummernya doang berarti. Bukan. ya, maksudnya Blink-nya doang. Kalau di Las Vegas banyak banget barengannya. Ada The Used, ada MXPX. Jangan ribet. Lu ngerti gak cara ke Amerika? Paham gak ke Amerika? Kalau belum pernah jangan sombong gitu. Iya sih belum. Dia kan nggak pernah sih. sombong, Pak. Dia nggak sombong. Oh, dia gak sombong. Dia nggak ya, sombong. Ini melas banget muka gue yang melas. Iya, gue yang sombong, iya. Kalau lu nggak perlu, lu nggak tahu cara ke Amerika, lu tanya gua. Iya, apa gimana sih cara gampang nggak sih kita ke Amerika? Ya banyak stepnya banyak. Yang pasti lu harus nyiapin paspor. Oke. Nah paspor tuh biasanya angka. Paspor. Lu paspor. Visa, habis itu ngurus visa. 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 Duh, belum berangkat udah visa. Baru juga mau jalan. Bukan, Udah itu visa. Ini visa. Izin tinggal. Izin ya bukan tinggal ya. Menetap. Berkunjung. Berkunjung ya benar berkunjung. Berkunjung. Nah, itu juga visa susah, nggak gampang. Oh, interview gitu ya? Interview. Dapetin jadwal interview aja susah. Itu ngantri. Nggak sembarangan. Amerika tuh kayaknya negara tersulit untuk mendapatkan visa. Karena dia begitu indah. Begitu Ini penontonnya sobat beras ya? Selamat tadi. Akan jadi beras juga. Barusan gue malu, Pak. Pas kita gini-gini udah main drum, si James kan cover. Pas gue liat, tuh kayak orang tolol ya. Baru sadar. Enggak, paling sulit karena kan kesana aja apa ya? Katanya negara paling insecure. Insecure. Terus juga lu harus punya tabungan minimal berapa 100. ya? Enggak 100 sih. Oh, nggak nyampe. 50 jutaan kalau nggak salah. Oke. Terus Yang mengendap ya Berapa bulan? Yang nggak kepake minimal 3 bulan lah. 3 bulan. Kalau nggak salah. Gua sih kalau gua kan tabungan gua banyak. Jadi Keren. itu hasil kerja keras. Bukan terima duit, judi. Bukan katanya? Hah? Enggak, kata istri. Bukan. Bukan duit dia, bukan Oh, duit duit dia. Bu Ayu. Oh, duit Bu Ayu. Emang ente punya hak di keluarga? Nggak ada. Kalau dia mah nggak percaya gue, kalau istrinya gue percaya. Gue pernah nemenin waktu itu di mall mau cek saldo. Kan ATM berjejer tuh, cek saldo. Nyamber ke ATM lain ATM. Nolnya nyambung. Iya emang bini gua gitu.
Dia bini gua kalau mau ngambil 100.000 aja, dia butuh ATM yang berjejer. Jadi begitu ngambil, masukin kartunya atu-atu, tak, baru keluar tuh 10.000, 5.000, 20.000, 50.000. Direcehin. Gitu. Visa. Kita kembali ke visa. Visa Tabungan. sulit. Waktu gua apply visa, pas interviewnya itu deg-degannya luar biasa. Kenapa? Yang interview orang Indonesia atau Luar. Oh iya. Ya, dia di luar, kita di dalam. Enggak, orang Amerika. Oh, gitu. Cewek, cowok. Tergantung mood mereka. Tergantung mood. Lolos apa enggaknya? Lolos apa enggaknya? Kalau lo jawab lo terspatu-spatu, Terbata-bata. betul. Terspatu. Lu bisa aja gagal. Ya. Terus syaratnya juga lu harus pernah ke luar negeri sebelumnya. Iya, sorry. Minimal guys. Singapura lah. Singapura. Dan nggak boleh dalam waktu dekat. Kayaknya ya. Misalkan gini, lu apply visa lu hari ini. Misalkan lu baru dari Singapura minggu lalu. Itu bisa jadi dikira sama mereka. Ini menurut ituan analisa gua, analisa tolol gua aja ya. Ya. Bisa jadi mereka berpikiran bahwa lu sengaja ke Singapura buat Ngakalin. dapet visa Amerika. Nah, gua kalau paspor gua baru gimana? Wah, selamat ya. Oh, bukan pasangan baru ini. Paspor baru. Paspor baru nggak masalah. Mereka Yang punya catatannya ya, Mereka pasti ya? punya catatannya. Yang penting lu pernah keluar negeri sebelumnya. Oh, iya. Supaya mereka berpikir bahwa lu punya pengalaman berada di luar negeri. Yes. Dan kalau lu misalkan berangkat bukan karena duit sendiri, lu harus ada penjamin. Oh iya, sponsornya gitu ya. Misalkan lu ditanya penjamin lu siapa? Bilang aja Simpedes misalkan. Nah, pinjaman itu bukan penjamin, itu pinjaman. Itu bukan penjamin, itu pinjaman. Salah. Udah. Itu pinjaman. Udah. Wakil tangannya wakil. Harus ada penjamin. Iya, Misalkan iya. kayak kemarin gue berangkat bopak misalkan gitu, atau keluarga gue lah. Ya udah yang ngejamin gue gitu. Nah, Ya. gue aja waktu di interview kan ngomong bahasa Inggris, gue kan bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus ya. Iya. Gue kan Perancis, Jerman, Ah. nggak bisa. Gue kasih tahu. Kirain bisa. Nah, udah gue jawab terbata-bata gitu. Maksudnya kan kalau misalkan ditanya lu kenapa tanggal segini, Pergi ya. alasannya kenapa, sama siapa aja, ngapain aja, kemana aja. Wow. Itu harus detail. Spesifik banget ya. Kalau lu jawab, udah susah. Dan kalau lu emang nggak bisa bahasa Inggris, lu dari awal ngomong nggak bisa bahasa Inggris, Ya. ngomong aja. Jadi dia juga sepertinya bisa bahasa Indonesia. Oh gitu. Udah baru keluar visa, baru deh beli tiket. Oh, abis visa baru beli tiket. Oh iya bener sih. Beli tiket dulu kan? Oh beli tiket dulu, sorry. Hanya Kamu yang bisa Membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Nah abis itu baru ditolak. Karena ngapain nyanyi? Orang interview lo nyanyi. Ngapain nyanyi? Iya, jangan nyanyi. Orang interview malah nyanyi. Dia kan nggak ngerti juga lagunya. Bau enak, lagunya enak. Iya, Lagunya oke. enak, soalnya. Asuransi juga harus ada. Insurance kita yang di sini kan? Enggak, beda. Asuransi perjalanan. Oh, travel insurance. Travel insurance. Bahasa Inggris doang, anjing. Pokoknya tiket Belajar kan belajar. tiket kebeli, visa. Baru Visa itu kalau nggak salah seminggu baru keluar. Nah, setelah itu visanya itu jadi satu sama paspor ya, Seng? Ya ditempel biasanya suratnya. maaf, ngomong sama siapa Anda? Viko. Oh, Viko. Om bini gua lah. Oh, ini. Nah, itu baru setelah itu kita berangkat ke Amerika. Oke. Gitu. Oke deh. Pengen ah? Yuk, cari ya tiketnya. Hah? Ya Sekarang? cari Ya deh. aja. Cari dulu. Waduh, kaos XL lagi habis lagi nih. Ada baju. Ambigu nih kalau dia yang ngomong. Baju. Bang, mendingan abang langsung ke saya, Bang. Ngapain begini? Ngapain lu muter-muter? Langsung aja ke gua Kan kalau gitu. hierarki, Lu kan karyawan gua. Ini kan tebak kata. Tadi saya ngomong apa? Iya. Oh, komunikata.
Iya. Twitter tadi saya bilang Twitter. Dia bising aja gue denger baju. Tiba-tiba Twitter gimana? Jis. Aman kok ini. Kayak gue kenal deh. Siapa ini? Bajai Bajuri. Ini Mas Tenga bukan? Comika itu. dia nih yang waktu itu sempat ada kasus. Oh iya. Namun semua berbeda saat ada di sini. Ada pelanggan lu nyanyi, ada pelanggan lu nyanyi. Lu kata tempat karaoke. Pada nyanyi mulu. Viko ini. Viko. Bang Viko. Bang Viko. Bang. Wah. Hai. Tangan gede banget. Nikum. Ayo, Mas Rahman. Nyari apaan? Nyari baju. Oh tadi bisik-bisik kenapa? Iya kenapa sih bang? Iya takutnya disangka baju yang lain. Aduh takut banget deh. Kenapa sih? Ya trust issue. Trust issue. Trust issue. Berarti menimbulkan itu dong, trauma dong. Ini kayak komposisinya nggak bagus deh duduknya. Body Kasihan shaming tamu aja, kita. body shaming lu. Iya, bukan Yaudah. body shaming. Takutnya nggak nyaman dia. Ya tuker saya. Nah, ini Kasih Viko. nah kan ini enak. Lebih nyaman kayaknya. Apa sama aja? Enggak kan lebih nyaman kayaknya. Ini mah terjadi kayak gini, Nah. nanti diedit di mirroring udah. Semuanya kebalik. Trust isunya sama orang atau trust isunya sama kondisi nih? Jadi ngelebar kemana-mana Pak, sama orang juga, sama situasi, sama kondisi gitu. Wah, berat berarti ya? Lumayan Pak. Jujur pasti masih ada rasa-rasa parno, rasa-rasa takut untuk bergaul lebih luas sama orang. Iya kayak gitu, terus jadi lebih pendiam juga sekarang. Iya lebih introspeksi aja gitu, maksudnya dulu kan gua berisik, ya di sosmed berisik, oversharing juga gitu. Terus tiba-tiba ketahuan gua ngelakuin sesuatu yang negatif, terus jadi kayak malu aja kalau mau banyak omong sekarang gitu, takut kena tulah lagi gitu. Oh, ke situnya ya. Padahal mah apa-apa kok. Yang penting kan lu udah menebus kesalahan lu Iya sih, iya. dengan cara itu. Tapi berapa lama di rehab? 6 bulan, Bang. 6 bulan. 6 bulan. Barengan itu juga ya katanya siapa? Dito Ardito sama Coki. Coki Pardaidai. sama Coki, Sebelah itu anak-anak. ada Jeff Smith juga. Oh iya, Jasmine. pemain sinetron ya. Ada juga yang nyusul tuh Ray Baker. Terakhir ada cewek DJ Santal Dewi. Oh, boleh gabung. Gabung di RSKU, gabung cewek cowok. Cuma kalau lagi aktivitas atau kegiatan gitu gabung. Cuma kalau tidur beda Oh, udah gedung. ada asrama. Oh. Iya, beda gedung. RSKO Cilandak. Cibubur. Oh iya Cibubur. RSKU Sorry. Berapa ronde ya RSKU? Bukan ke knockout anjing. RSKU berapa ronde? Lu ngalamin pressure apa kok di Dalam? di dalam kok di rehab? Rehab. Takut banyak hal sih, apa kayak gua kan tulang punggung kan di keluarga. Itu gua takut, terus kayak karir ke depannya gimana, masih aman apa enggak gitu. Tapi ternyata pas dijalanin kayak ya keluarga gua ada yang nanggung selain gua, ada kakak-kakak gua, ada abang gua gitu. Terus juga kayak kalau ketakutan di secara karir, pas gua lihat Jindan bisa naik, oh kayaknya gue juga bisa survive deh gitu. Maksudnya, Jindan ente kadang-kadang gitu. Oh, Gitu, iya. ente kadang-kadang ente. Yang katanya mirip gua. Itu banyak banget yang bilang mirip gua. Ente kadang-kadang ente itu kan. Gue pas lihat oh, Jindan bisa survive di entertain, kayaknya gue juga bisa sih gitu. Sebuah motivasi itu. Iya. Iya kan? Lihat lu kan udah pernah, pasti Bener. bisa. Pasti bisa lah. Apalagi dia kan pernah
Ada di dunianya. Iya, sebelumnya gitu. Istilah kata kan kalau misalkan Ya istilah kata ente ada istilah kata ente. Tapi gua kaget sih ngeliat beritanya pada saat itu dan gue liat Rispo abang lu meluk lu nangis gitu. Lu juga nangis juga pada saat itu gitu. Lu berdua saling nginjek apa gimana tuh? Gua dapat Yang satu gini, yang satu gitu. gua dapat ceritanya tuh dari Rispo. 2 hari setelah itu yang nangis pelukan itu, gimana Po kemarin ketemu? Iya Pak Bang Ajis, iya nih. Ini malu udah gua kata dia gitu. Gua pikir malu karena ya apa-apa kali namanya abang mah sayang sama adik enggak apa-apa. Enggak. Soalnya pas abis gua peluk itu, gua tuh sebenarnya besokannya bisa ke situ aja nggak apa-apa. Jadi nggak bakal kepisah katanya gitu aja lucu banget. Oh iya, soalnya pas kejadian dramatis banget Pak, si Rispo dramatis banget kayak Dia kan langsung kayak loncat gitu iya, kan. dia nerobos wartawan, Nerobos. terus teriak-teriak, Pak saya mau ketemu adik saya untuk yang terakhir kalinya Pak, gitu. Dramatis sekali. Anjir. Kayak dia nggak bakalan ngejenguk adeknya gitu. Lu kayaknya vonis mati gitu. Ya kadang nggak tahu kali ya si Rispo juga ya. Kalau panik Iya, juga. ke bawah suasana juga. Tapi keluarga yang pertama kali tahu kabar lu tertangkap siapa? Kan di rumah ada saudara gua, sepupu, dia editor gua juga. Jadi dia yang pertama tahu. Terus dia Tapi ngabarin keluarga lu yang lain atau enggak? iya dia ngabarin Rispo, tapi dia nggak ngabarin dengan detail gue dibawa kemana. Padahal sebelumnya dia udah dibilangin, ini saya bawa ya ke Polda gitu. Terus pas dia ngabarin Rispo, ditanya dibawa kemana? Di subdit mana ya gitu? Iya subdit di mana? Nggak tahu, tadi dia bilang subdit. Rispo nyari tuh keliling Polres Jakarta. Iya, Jakbar. Iya. Kesemuanya tuh katanya Rispo ngomong. Nggak ketemu, pagi-pagi ada di Detik Viko di Polda, baru dia ke Polda. Dari media. Itu sempet sempet nempatin kamarnya Anji. Iya, waktu udah pindah ke RSKO. Fun fact-nya adalah Lu sebelumnya Sebelumnya gue roasting Anji, nggak lama dari situ gue nidurin kasur bekas Anji. nah abis itu Masih ada kupluknya lagi. itu kan ada bahas tentang narkobanya kan, tentang Anji. Terus gantiin di tempat Anji. Anji Iya. abis itu ngomong lihat aku saya yang sudah berjuang menunggu dibalas sama Anji, dibalas. Iya, gue kemarin pas nonton konser Anji bawain lagu itu gue diem. Trauma. berarti lu setelah kasus ini trauma banget lah ya? Iya, ada traumanya. Kan dunia lu stand up nih, berarti di pas lu di rehab, lu gunain waktu lu buat apa aja? Apa lu bikin materi stand up juga? Iya, kalau hari biasa biasanya gue ngabisin waktunya buat nulis materi-materi baru. Terus kayak biasanya tuh kalau hari Sabtu tuh ada Saturday night activity gitu. Hiburan. Di sana iya, kalau malam minggu jadi anak-anak dikasih budget berapa juta gitu buat masak. Rame-rame kelar masak tuh bikin acara bebas. Nah, sebelum ada gua, Coki, Ardito tuh biasanya nobar. Oke. Dan nobar pakai layar gitu. Terus bola tuh ya. enggak film. biasanya. Oh film. Tentang bola. Enggak. Pengen, kenapa sih orang pengen? Tentang layar. Tentang layar. Anjing lucu banget. Film tentang layar. Mayoritas sih katanya film-filmnya film-film romantis. Oh, Tentang pemain bola. Romantisme sepak bola. Nah, sebelum lu nongol sama Coki, Nobar-nobar aja. Iya, biasanya nobar. aja. Nah, pas Begitu udah lu ada- ada lebih variety. Pas ada kita-kita ya gitu biasanya akustikan, Ardito, Oh, bermusik. Iya. Coki MC, gua Iya. stand up gitu-gitu. Jogging MC. Iya. Coki MC. Masih tetap MC ya? MC dia. Tidak lama di luar ya? Gak mau stand up dia ya? Alasannya belum siap ya? Terus kok kompor listrik sama kompor gas hematan mana kok? Masih gas kayaknya ya. Masih gas ya? Masih gas ya. Bener sih. Tiba-tiba juga ya.
Iya benar. Saya aja kaget. Gua aja kaget. Gua aja bengong tiba-tiba ke kompor. Jangan kalian bertiga. Saya baca pertama juga kaget. Yang ada-ada aja nih Aji Basura. Ada aja pertanyaan Banurea. Banurea. Ya. Setelah keluar dari rehab, apa aja yang udah lu lakukan? Maksudnya untuk kembali on track atau mau keluar dari zona lu sebelumnya, doing something new? Ya banyak juga sih bikin distraksi kayak stand up tour keliling sempet. Terus kayak syuting, nulis materi baru. Ya hal-hal kayak gitu aja sih misi-misinya. Sorry deh, gue tanya deh Ajis sama Viko. Itu kalau stand up tour keliling tuh maksudnya ada penonton, terus lu gue tuh bingung muterin penonton gitu. Ajarin Jis, kasih tahu. Wendy, kadang-kadang gue tuh pengen nusuk perut lu. Ya kan gue nanya. Keliling komunitas. Ya bukan, masa kita stand up Komunitas, daerah. ngelilingin penonton. Kita stand up, penonton yang keliling. Itu yang paling bener, paling bener. Ya, Tapi gitu. lu udah lakuin itu kok? Udah mulai? Udah. Udah mulai. Oh gitu. Emang anjing. Tapi kan Viko juga kemarin-kemarin sempat main film juga. Main. Nah, dibandingin antara dua. Tapi kita nggak usah ngomongin penghasilan juga ya, karena kan kalau penghasilan relatif. Kenyamanan kali ya? Kenyamanan. Lu lebih nyaman main film atau stand up? Ini stand up dan Film. oh kirain stand up dan rehab ya. Pasti lebih nyaman rehab dong. Kok bisa lu rehab lu pikir itu nyaman sih? Cok? Kan the art of doing nothing. Iya Bener sih rebahan ya. Tapi di situ aja. Film sama stand up. Stand up sama film lebih suka stand up. Karena secara waktu kali ya, segi waktu. Ya secara waktu Atau dan kepuasan. feedback. Ya. Oh langsung feedbacknya langsung. Iya. Kalau gua film sama stand up lebih suka stand up lebih ke arah di stand up pasti ketemu orang yang stand up juga. Pasti ada. Oh pasti ada, iya. Jadi kayak di film tuh kayak orang-orang baru gitu. Iya. Kenyamanan buat lu nya Yoi. gitu ya. Kalau diundang kantor gitu gimana? Kantor stand up. Kantoran kan kantor cuma satu gathering kantor biasanya. gitu. Itu jambil keluarga cocok. Stand up sih enak ya. Stand up tuh kayak ini mungkin kayak apa terapi buat kita tuh. Kita nih pasti pendiam kan kalau lagi boker. Iya. Masa gitu kan nggak mungkin. Kata yang gini, Mas berak sambil main drum gitu. Sambil main gitar. Iya benar juga. Itu kan rata-rata kan komedian itu kita kan komedian bisa dibilang. Itu kan pendiam. Iya. Lebih senang ketemu sesama komedian atau pertunjukan itu kayak terapi aja buat kita tuh. Kayak, wah enak. Yang itu pasti kelupaan tapi begitu turun masalah datang lagi. Itu turun panggung itu atau Apa masalahnya biasanya kalau stand up? Kalau stand up kalau yang gue sempat baca ya, komedian itu kan masalahnya sebenarnya ada di mereka tuh terkadang merasa sendiri di tengah keramaian. Kayak lagunya Di Padi. dalam keramaian, Dewa. Lagunya Dewa, bener. Lagunya Padi. Lu gitu gak? Gue sempet. Lu gitu gak? Masa gitu. Gue iya. Itu komedian tuh. Ya ini, kita lagi memvisualisasikan. Simulasinya. Di tengah keramaian kita ya merasa sendiri gitu. Makanya kan pasti Pak Wendy, Gilang, Viko juga kalau lagi ngejok orang ketawa tuh, wah anjing enak banget. Iya. Endorfin kita tuh kayak naik gitu, kayak stimulus banget buat Bener. kita. Makanya begitu pulang, kadang gue suka ngajak penonton tidur di rumah gue yuk. Gitu. Nggak muat. Oh masih dong. Masih yang gitu-gitu masih. Bukan penontonnya. Oh penonton yang Tapi pernah gagal stand up gak? ngebom ya. Sering loh. Sering, pasti kita sering gagal. Iya. Apa yang lo rasa abis turun panggung? Karena gue juga pernah, tapi bukan stand up ya kan, gue bukan stand up ya. Iya. Maksudnya waktu itu manggung di acara instansi pula. Kalau nggak salah angkatan udara apa angkatan darat. Itu kalau TNI Angkatan. lah. Kayak udah bingung mau ngapain. Karena kan kalau instansi kayak gitu kan kalau komandannya nggak ketawa lebar, anak buahnya kan
Oh gitu. Satu komando ketawanya. Bukan satu komando, mereka kan nggak berani untuk level up Oh, iya. ketimbang atasannya gitu. Iya. Jadi kayak flat aja gitu. Sampai kita bingung mau ngapain lagi nih. Nyanyi. Terus sampai, hah nyanyi, yakin nih. Udah saking bingungnya begitu. Udah selesai, udah. Turun ke bawah. Balik yuk. Itu udah enak, maksudnya udah nggak enak banget. Malu sebenarnya. Karena kan ya kita jualan. Iya. Jualan kita nggak laku ibaratnya gitu kan. Itu kepikirannya bisa sampai seminggu. Betul. Nggak ada obatnya emang biasanya kalau stand up nggak lucu Nah, tuh. lu ngebalikin piring tetangga lu gimana? ngebalikin mood lu lagi. Gua aja jujur fake kalau misalkan tiba-tiba Enggak itu gua kode maksudnya kan ada tamu harusnya dikasih makan. Iya maaf saya lupa. Ayo, Darmi, buruan. Ngebalikin mood lu lagi, ngebalikin lu on track lagi gimana? Sayang! Nah, udah datang pacar gue. Yang gondrong kan? Apa ya teh? Lu apaan Blay? Air putih. Gua ini aja udah. Air putih Oh, lagi. iya. Air putih. Air putih. Ada cemilannya. Gimana ngebalikin? Biasanya nyari panggung selanjutnya sih bang. Balas dendam ya, Cok? Iya, kalau belum dibayar di panggung kayaknya masih belum tuntas gitu sih. Tapi kan di stand up enaknya tuh ada, kalaupun nggak ada panggung berbayar tuh ada yang namanya open mic milik publik ya. Iya, keren. Keren. Jadi seenggaknya kalaupun gagal di job, bisa seenggaknya dibalikin di panggung open mic gitu. Dibalasnya di situ. Ngomong kecil itu ya. Iya. Ini cemilannya. Nih, makan dulu, Cok. Maaf nih seadanya kita. Brownies bro. Pasti bisa bikin senyum. Ini apa? Tak dulu nih. Barang bercandanya. Brownies bro. Wah. Senyum kan? Bawa pulang ah. Oh, brownies kira Brownies. apa? Brownies. Ya orang mau manis kan bikin senyum. Aja brownies. Ruben mana sama Igun? Senin sampai Jumat hanya di Trans TV. Manis, dada manis. Tapi after kejadian ini lu merasa level kebijaksanaan lu bertambah nggak? Lu lebih bijak juga nggak? Dalam ya bertindak kayak mungkin tadi salah satunya lu yang tadinya oversharing, berisik. Cuman kayaknya nanyanya ke orang ya Lang ya. Maksudnya Yang melihat lo. kalau nanya lu sekarang lebih bijak nggak? Terus gue jawab iya kayaknya. Narsis banget gitu gua kayaknya. Bener. Tapi emang kalau tapi bener ini saksinya gua si Viko tuh setelah keluar itu tuh jadi orang yang mana? Oh. Pantatnya kemajuan. Kenapa maju pantat? Jadi orang Tolol anjing. jadi orang yang lebih pendiam. Beneran. Berapa kali kayak gue perhatiin nih. Pendiam. Sampai Viko kenapa ya? Kepikiran apa gitu. Setelah rehab atau bahkan pada saat lu rehab ada berapa banyak kontrak-kontrak yang harus dibatalkan atau bahkan gagal tanda tangan? Lumayan banyak sih yang udah jalan, yang baru mau berjalan, yang udah selesai terus minta di take down gitu-gitu lumayan banyak sih Pak. Itu di take down. Iya. Tapi uang balik. Enggak. Bang mau nggak mau ambil fit doang ya? Enggak, dianya belum bayar Bang maksudnya. Dianya belum bayar. Oh. Dia belum bayar minta di take down terus yang kayak gitu lumayan banyak. Tapi gue masih tetap ngerasa seenggaknya nggak kena penalti lah gitu. Karena ini kan murni kesalahan gue jadi Ya. pasti guanya yang ngerasa salah jadi seenggaknya nggak dipinalti aja gue udah ngerasa beruntung gitu. Tapi balik lagi tadi kan, lu harusnya jangan ngerasa bersalah lagi karena setidaknya lu udah menebus. Udah menjalani hukuman. Hukuman, rehab itu. Dan gue lihat ya emang dia lebih bijak menghadapi semua. Lebih bijak. Lebih bijak menghadapi semua. Sawah. Lebih tenang. Sawah. Ya kan lebih ya apa ya? Apa? Beda lah. Gue bilang beda. Ya kan kadang-kadang orang harus mengalami suatu
masalah dulu, hal dulu sebagai bentuk teguran sampai akhirnya oh ternyata potensi gue sebenarnya ada di sini. Betul. Gitu. Sama seperti hubungan, kalau hubungan itu kita harus mengalami hal-hal yang menyakitkan dulu. Oh nyakitin, maksud lu gimana sih? Sebelumnya maksudnya sampai. Bukannya lu nyakitin? Entot lu. Gue lagi mau mencoba ngomong sebagai seorang CPP, Ya gua juga cuman calon pengantin. Baru. telling the Iya, truth, CPP. gue tell the Oh, CPP. truth gue. Tapi keluarga gimana kok? Katanya ada salah satu tayangan di mana ibu lo di interview tentang lo yang rehab, terus ya jawabnya santai. Iya sih, maksudnya nggak ada yang neken gue, nggak ada yang ngepres gue sehingga gue makin merasa bersalah kayak gitu, nggak ada sih. Kayak kalau bokap, terutama bokap tuh emang udah nyuruh gue rehab dari sebelum ketangkep. Cuma gue ngerasa kalau gue rehab nanti yang cari uang di rumah siapa gitu. Berarti bokap udah tahu. Udah kan gue udah sempet ngomong juga di publik tuh bahwa gue pemakai gitu. Terus bokap udah pernah nyuruh rehab, terus gue bilang nanti kali ya cari waktu yang pas gitu. Akhirnya malah ketangkep. Iya, terus bokap bersyukur sih kayak ya ini mungkin ini jalan sembuhnya gitu. Apaan kaget tiba-tiba. Semua orang lagi tenang. Speaking, Bo. Kan momentum, Jis. Oh iya benar. Ada begini, jangan tiba-tiba lu geradak-geruduk sendiri. Tadi udah arahnya mau ke deep gitu tuh. Kita ulang ya. Itu 4 detik lagi netes Jis air mata gue. Untung aja. Gak dapet sharing tinggi nih. Ngomong-ngomong soal KDRT ya, Koy. Gak ada. Dia mau tinggi sharingnya. Itu lagi rame bagus. Ya pasti Viko juga gak akan setuju kalau KDRT sih, ya kan? Gila. Cabut laporan juga nggak setuju sih. Lu Blay, sendiri Blay, gimana Blay? Kalau dapat sering pasti ditanya ini, yang ini ketangkep, Viko pernah. Ya lu sebagai presiden. Ini buat aku. Iya, dulunya nih sebagai leader. Kalau gue prinsip ya, selama itu tidak merugikan orang lain, gue tidak bisa mecat atau gimana gitu Pak Lang. Jadi gue anggap itu pembelajaran aja. Kayak Viko kemarin kan itu nggak. Paling cuma kita keluarin dari grup. Takutnya kita ngomong apa-apa, di situ ada intel. Iya. Siapa? Kenapa dia ngomongin kita nih? Apa nih? Ini siapa nih? Ajis siapa nih? Gitu. Oh lu juga parno ya justru ya? Bukan, kita ngomongin gimana cara bebasin Viko gitu misalkan. Belum dimasukin lagi sampai sekarang. Serius belum? Iya belum. Tunggu invite abis ini. Emang anak-anak sekarang. Parah lu. Gue gak tau korek udah. Soalnya buat gue sih, kalau itu mungkin masuknya tindak kriminal, mungkin memang ya karena kan karena memang ilegal. Karena ditangkap ya. Tapi kan kita bisa ngelihat dari sisi ini kriminalnya seperti apa. Kalau gue sih gitu. Nggak harus kita. Tadi kayak gue bilang Viko udah cukup menebus kesalahannya sih dengan rehab. Udah fair ya. Wih. Duduk. Nah, gue nyambung nih pendapatnya Ajis. Gue setuju dengan yang Ajis bilang, artinya bukan membenarkan ya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman siapapun itu gitu ya. Mau Viko atau siapapun itu. Tapi ketika dia pertama sudah menebus kesalahan, kedua yang paling utama adalah apa yang dia lakukan tidak merugikan orang lain. Karena yang rugi kan sebenarnya Viko. Yang rugi teman-teman yang melakukan hal itu. Satu seperti yang Viko bilang, kayak otomatis nafkah dia pasti akan berkurang. Apalagi kalau dia sebagai tulang punggung, pasti makin hancur ya dirinya sendiri. Makanya beruntung orang-orang yang mendapatkan support luar biasa dari teman-temannya, dari keluarganya, daripada nggak ada. Hah? Dari mana? Kok daripada nggak ada? Ya itu kan, dari temennya, dari keluarganya, daripada nggak ada. Nggak, ini kan kalau temennya jelas, keluarga jelas. Ini pada nggak ada siapa? Daripada nggak ada. Iya bagus dong dapat support itu. Pada nggak ada itu siapa? Sekali lagi yang gue tekankan adalah bukan berarti mendukung apa yang dilakukan. Iya dong, bukan. Itu pilihan, itu pilihan. Saya pribadi respect sih sama Pak Ajis, kayak
1-2 hari nggak bikin instastory itu ditelepon sama Pak Haji, lu kenapa, gimana, aman gitu. Takutnya balik lagi ke sana gitu-gitu. Pak Haji sering kayak gitu. Temen-temen banyak yang kayak gitu. Pokoknya kalau dilihat kayaknya gua nggak aktif, biasanya langsung pada ngontek gitu. Kayak Make sure kalau lu fine aja. apalagi si Uus ya, terutama si Uus tuh sampai yang aneh-aneh gitu kayak Viko, ayo kita ke Dufan gitu. Ngedistract-nya gitu. Sampai ngajak ke Dufan gitu, ngajak main ke tempat dia gitu-gitu. Itu bagus, itu bentuk distraction juga kan. Tapi emang kalau sampai banyak orang juga berpikiran kayak gitu berarti selama lu berada di rehab gitu, lu kan pasti ngobrol dengan yang ada di dalam gitu. Kemungkinan untuk balik lagi tuh gede ya? Banyak banget sih Pak, kayak ada di sana salah satu pasien yang dalam 4 tahun tuh dia 6 bulan di luar, 6 bulan di rehab, 6 bulan di luar, 6 bulan di rehab. 4 tahun itu gitu-gitu terus? Iya, selama 4 tahun tuh udah 4 kali ngulang siklus itu. Jadi setiap di rehab kurus, masuk rehab kurus, keluar Gemuk. Gimana sih? Masuk rehab gemuk. Iya benar, masuk rehab. Gemuk. Masuk rehab kurus. Oh, kurus. Keluar Di gemuk. rehab gemuk. Keluar kurus lagi. Ya. Masuk rehab gemuk lagi gitu. Saya udah nggak milih fitness aja dia ya. Sehat ya. Baru sehari aja fitness Enak aja lo. 2 hari. Ya elah. Kalau 2 tahun. Beda, tapi beda dong. Iya. Tapi temen yang bagus tuh begitu memang kalau menurut gue, temen yang bukan hanya ada di saat titik tertinggi teman Betul. kita, tapi di saat di titik puspa teman kita, maksudnya titik tertinggi dan titik terendah itu kita harus ada. Itu baru kelihatan tuh mana yang temen. Mana yang temon? Kaget. Kaget. Nah, apa yang mau lo lakukan selanjutnya? Film atau special show itu? Buku gitu. Kok buku? Kenapa lo nggak bikin buku kok? Ada 2 ada. Bukannya udah pernah dia? Satu. Dua. Udah 2. After rehab ini? Ya mungkin kepikiran banyak sih yang mau diceritain, entah medianya lewat stand up atau lewat buku atau lewat karya-karya yang lain, tapi akan banyak yang mau dikerjain memang setelah ini. Keren. Cuma sebenarnya masih pusing utangan ya, masih banyak utang. Jadi kreativitas masih agak terganggu, jadi nunggu mungkin ntar habis lunas ya. Amin. Oh, berarti masih banyak utang yang belum dilunasi. Iya. Oh ini lu diem-diem ternyata karena banyak utang. Kayaknya ya Pak. Saya aslinya juga jalan-jalan, cuman karena masih punya utang itu nggak post di story. Nggak posting, nggak enak. Bener, ini bagus ini. Ini bagus, punya utang nggak jalan-jalan. Ada yang punya utang nggak baik tapi jalan-jalan. Posting lagi. Bukan dia, ada. Bilang. Dia juga sama. Lah gua udah lunas anjing. Enggak, kok ke dia. Oh. Ke gua. Lah gua nggak pernah ngutang ke dia. Enggak, dia nggak pernah ngutang ke gua. Gua deh ngutang. Gila lu. Apa? Ini mohon maaf nih sebelumnya. Utangnya masih banyak. Dia. Iya. Viko. Iya. Tutup toko ya. Kenapa emang? Ya salah, kan ngobrol-ngobrol ntar takutnya ujung-ujungnya lo tau lah. Pak, mohon, Pak. Tutup toko ya. Iya.